Shalom Alehem, selamat malam sahabat setia radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam program refleksi sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com, dan juga sahabat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box dimanapun sahabat berada. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan di kota Ambarawa dan juga sahabat dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya di seluruh kepulauan di Indonesia, bahkan yang ada di negara lainnya, di malam hari ini ada sesuatu yang spesial. Dan bersama dengan saya, bersama dengan Rio di studio, ada Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kita menyapa dulu. Shalom Aleika, selamat malam Dad. Aleika shalom Rio, Aleika shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, wow dahsyat. Haleluya. Ya, dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, karena di malam hari ini ada sesuatu yang spesial dalam program refleksi. Biasanya kita membahas tentang sebuah judul dan dimana kami mengundang atensi sahabat. Tapi di malam hari ini bersama dengan Rio dan juga Dedi yang ada di studio, di malam hari ini kita kedatangan tamu ya Ded? Ya, kebetulan nih Rio, saya kedatangan tamu dari Bandung. Waduh, nah langsung saja nih Dedi akan perkenalkan kepada sahabat yang ada di rumah waktu kami berikan. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, saya akan memperkenalkan yang pertama adalah Bapak Pendeta Yohanes Rundianto. Selamat malam Pak Yohanes Rundianto. Selamat malam, shalom. Amin, amin, haleluya. Saya bersyukur ada di tengah-tengah di tempat ini untuk menyapa semua yang mendengar. Ya. Saya percaya semua dalam keadaan baik. Amin. Pak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Itu sahabat Surya Kebenaran, orang pertama yang saya perkenalkan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dedi Sugondo. Selamat malam Pak Dedi. Malam, shalom aleihim. Alehem, shalom. Buat semuanya. Ya, puji Bapak Yahweh. Itu pribadi yang kedua yang saya perkenalkan. Yang ketiga adalah Bapak Abraham Harold Tania. Selamat malam Pak Abraham. Selamat malam, shalom aleihim. Haleluya. Iya. Iya, puji Bapak Yahweh. Ini ada satu lagi yang ketinggalan, Pak Karel di belakang. Ya, Pak Karel, selamat malam Pak Karel. Selamat malam Pak. Ya, puji Bapak Yahweh. Amin. Ya, jadi ini sahabat Surya Kebenaran, sahabat-sahabat saya datang dari Bandung pada malam hari ini. Mereka rindu sekali untuk bisa siaran katanya. Ya, Oke. puji Bapak Yahweh. Nanti sahabat Surya Kebenaran kalau mau bertanya-tanya juga bisa, sehingga kita bisa tetap berinteraksi. Begitu Rio. Oke, baik, terima kasih Dedi, dan juga kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kembali kepada Pak Yohanes, terus juga kepada Pak Dedi, ada Pak Bram, dan juga ada Pak Karel ya. Selamat malam dan selamat bergabung bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Dan juga sahabat yang ada di rumah, kalau mungkin sahabat ingin bertanya sesuatu di malam hari ini, langsung saja nanti bisa di 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat. Nah, langsung saja nih. Bagaimana apa nih tujuan utama nih? Tujuan pertama pasti datang ke sebuah tempat itu ada tujuannya. Nah, tujuannya ini untuk apa nih ya? Nah, mungkin Pak Yohanes saja nih terlebih dahulu, silakan ini Pak Yohanes. Shalom aleihim, puji Bapak Yahweh. Amin. Saya berada di Ambarawa ini karena ada satu dorongan untuk mengenal lebih jauh melalui hambanya Pak Yakub, sehingga waktu kami di Bandung sering belajar tentang nama itu melalui YouTube, dan karena kerinduan kami membuka gereja juga di Bandung, sehingga kami melangkah lari cepat datang ke Ambarawa untuk dibaptis pembaruan. Itu yang utamanya. Jadi supaya kami melangkah lebih baik dan tambah baik untuk mengenal Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Yohanes ini sudah membuka nih bagaimana kerinduan ya yang paling utama. Nah, sekarang nih Pak Dedi. Nah, Pak Dedi, untuk mengenal akan nama Bapak Yahweh sendiri ini prosesnya seperti apa nih? Ya, kalau saya buat nama Bapak Yahweh yang sebenar-benarnya, karena mengenal yang lama tuh Yesus Kristus, dan itu pekerjaan pelayanan itu sudah dari muda mengenal nama Yesus Kristus. Dari kita sekolah minggu, ngajar sekolah minggu hingga
dewasa, mendirikan persekutuan dengan kekuatan suami istri tanpa mengharapkan yang lain. Tapi tahun ini 2022 atau 8 Agustus 2022 saya ingin mengenal lebih dalam dan ingin menyerahkan diri kepada Bapak Yahweh, nama yang sebenarnya. Yang beberapa hari 2 bulan ini saya termotivasi dengan siaran YouTube dari Bapak Dr. Yakub Sulistyo. Berulang-ulang saya dengar dan akhirnya membuat saya lebih harus ketemu dengan Pak Yakub sekaligus dengan Pak Lukas. Supaya dapat dua-duanya deh. Karena ini yang saya dapetin dari YouTube juga. Dapat dua-duanya, apalagi Bapak Yahweh yang mengarahkan saya sampai tempat ini. Iya, betul. Dengan teman-teman Pak Yohanes lebih dulu, kemudian saya berangkat dengan Pak Abraham dan Pak Karol. Itu yang membuat saya senang ada diterima di Radio Surya Kebenaran ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Mungkin ada yang mau Dedi tanyakan nih, Dedi. Iya. Ya, saya terus terang banyak sekali, Rio. Jadi orang mengenal saya tapi saya tidak mengenalnya. Baik. Dan banyak orang pengen ketemu ya, tetapi saya sangat berbahagia pada malam hari ini saya bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat baru ini. Tetapi bagi mereka saya sahabat lama karena sudah sering nonton YouTube-nya. Tapi saya bersyukur Bapak Yahweh mempertemukan dengan sahabat-sahabat saya yang baru ini. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, itu tadi dari Dedi Yakub ya. Dan juga sahabat yang ada di rumah di malam harinya juga ada Pak Bram ya. Yang lagi sudah senyum-senyum dari tadi, mungkin ingin menyampaikan sesuatu ya. Ya, kalau tadi bagaimana sih proses dari Pak Dedi sendiri sampai bisa mengenal nama Bapak dan juga kemantapan. Kenapa sampai Pak Bram bisa mantap nih? Oke, ini Bapak Yahweh ini udah Tuhan saya gitu. Silakan. Shalom Aleihim. Amin. Waalaikumsalam. Kenapa saya mantap dengan nama Bapak Yahweh? Kalau boleh izinkan saya lebih baik bersaksi. Oke, baik, silakan. Kenapa penyebab sampai saya ada di Ambarawa ini bersama ketiga rekan yang lain? Bulan Juni kurang lebih itu hari Kamis minggu pertama, kurang lebih jam 12:30 siang, saya bersama istri dan anak setelah makan siang di Cilacap, mau ke abnormal karena anak saya ingin makan abnormal. Jadi kita mundur lewat jalan pantai. Pada saat itu saya sedang memasang safety belt, istri saya sedang menunduk cari buah keset yang jatuh di mobil, anak saya sedang main HP. Dari arah depan kurang lebih nggak ada 500 meter ada mobil yang membawa jalan saya. Jadi mobil sedan yang lebih besar, saya pakai sedan mobil kecil, mobil Agia. Jadi kalau istilah orang sudah mulai adu bagong, muka dengan muka ini. Saya juga nggak kaget, saya banting setir ke arah kiri. Dan mobil bergerak arah kiri 5 cm. Saya perkirakan, oh ini akan terjadi apa-apa sudah. Dia pastikan main-main, kemungkinan besar. Tetapi kaget, setelah mobil bergerak ke arah kiri 5 cm, kok saya bisa ditabrak? Brok! Kaca spionnya ditabrak sama moncong mobil yang besar depan. Kaca spionnya jatuh, mobilnya melaju ke depan, saya juga melaju karena sama-sama kaget. Setelah maju berapa meter, kaca spionnya jatuh, baru sadar saya, loh, saya ditabrak. Nah, terus mobil saya hentikan, saya ambil kaca spion yang jatuh, mobil yang menabrak saya pun berjarak 500 meter. Saya coba buka bagasi belakang, agak susah, dan saya perhatikan ban dari mobil itu yang dari bundar jadi lancip. Bilang, waduh, kalau tadi saya nggak menghindar, terjadi tabrakan maut. Saya, istri dan anak mati, mau kemana? Apa ke surga atau ke neraka?
Sedang saya belum kenal nama yang punya surga sebenarnya siapa. Itu Bapak Yahweh. Iya. Wah, saya bersyukur sekali. Saya bilang ini ada perlindungan Bapak Yahweh. Sampai kita terhindar. Itu benar-benar tabrakan maut. Iya. Dan akhirnya udah kami tidak kejar mobil itu karena berpikir sudah lolos dari maut, ya udah kita jalan lagi. Itu kejadian yang terjadi Rio. Iya. Demikian kejadian yang terjadi saat itu. Oke, baik, terima kasih Pak Bram ya. Sahabat yang ada di rumah, ini sebuah kesaksian luar biasa. Akhirnya langsung berpikir bahwa, waduh, kalau saya mati akan kemana nih? Ke surga apakah ke neraka? Nah, surganya Bapak Yahweh atau surga yang lain? Nah, ini dia. Jadi penting untuk mengenal siapa pemilik surga itu, siapa tuan rumahnya. Ini yang membawa sang Pak Bram mantap sampai dengan saat ini ya. Oke, nah ini cerita yang sangat luar biasa nih. Bagaimana respon Dedi? Iya, saya kira memang semua itu Tuhan yang atur. Memang semuanya itu Tuhan yang atur, sehingga bagaimanapun juga akhirnya sahabat-sahabat saya yang baru ini mengenal Bapak Yahweh. Ya, jadi seperti saya sendiri juga bisa mengenal Bapak Yahweh, itu juga merupakan satu anugerah, satu kasih karunia. Karena untuk mengenal nama Bapak Yahweh memang tidak gampang, Rio ya. Iya. Karena sudah dari dulu seperti ini, kok diubah-ubah begitu. Nah, saya kemarin mendengar kesaksian dari Pak Pendeta Yohanes, bagaimana ketika beliau dalam perjalanan menuju ke Ambarawa, itu juga rupanya bis yang ditumpangi itu sampai 3 kali mengalami masalah ya Pak Yohanes ya. Jadi coba Pak Yohanes cerita bagaimana sampai mengalami permasalahan itu. Ya, puji Bapak Yahweh. Jadi waktu saya mengambil keputusan untuk baptisan pembaharuan, jadi di dalam hati saya sebetulnya ada satu pergolakan yang cukup luar biasa. Karena saya berpikir, saya sudah ikut lama ini, ikut menyembah yang lama, kenapa harus dibaptis ulang ya? Atau menurut saya begitu. Tapi setelah saya pelajari, dan itu ternyata memerlukan pengorbanan yang namanya kerendahan hati. Saya putuskan untuk saya menanggalkan segala atribut saya. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke Ambarawa. Saya naik bus. Tapi saya berdoa dengan Bapak Yahweh, minta perlindungan. Itu dalam perjalanan bis itu hampir 3 kali kecelakaan. Pertama, mau menghantam tiang listrik yang besar. Ya, kedua, berhadapan dengan truk tronton yang besar juga. Dan yang ketiga, begitu saya mau masuk Semarang, sekitar jam 4 pagi itu bisnya mogok. Wah, jadi saya bingung ya. Jadi sudah mau berangkat sebelumnya juga sudah memberitahu Pak Yakub saya akan datang sekian tanggal sekian. Ya, hari Minggu malah. Saya tunggu hari Minggu. Iya, saya pengen cepat gitu ya. Maksudnya pengen ikut ibadah, ikut gitu. Tapi Bapak Yahweh memberikan waktu yang tepat buat saya, sehingga saya bisa ikut ibadah dengan Pak Yakub. Saya bisa bersaksi. Itu semua karena kemurahan Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesus Masih. Jadi saya hari ini kalau berkata tadi Pak Yakub amazing grace ya, amazing grace. Itu betul-betul anugerah yang terbesar buat saya. Dan waktu saya dibaptis pembaruan itu saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Dan itu tak ternilai lah. Amin. Ya, itu membuat saya semakin cepat berlari untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan cari jiwa. Amin. Haleluya. Pak Yakub. Iya. Terima kasih Pak Yohanes. Memang begini Rio, Ya, ada orang yang berpikir sudah dibaptis kok baptis ulang. Ya, saya dulu juga dibaptis ulang, baptis pembaruan, karena dulu kan baptisnya atas nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Katakanlah enggak pakai Allah lah. Baptis dalam nama Bapa. Nama Bapa siapa? Bapak Yanto, Bapak Bambang, atau Bapak Harold, kan gitu. Tapi kan kita sudah mengenal. Jadi kalau kita sudah mengenal ya kita kembali kepada kebenaran begitu. Nah, dulu
saya sebetulnya juga berpikir nggak akan berpikir tentang masalah baptisan, Rio. Tetapi pada saat saya memberikan seminar di Australia, ada seorang pendeta, mudah-mudahan pendetanya dengerin juga nih. Waktu itu marah-marah dari awal gitu, emosi, jadi rohnya gelisah, marah luar biasa. Lalu saya bilang begini, Rio, Pak, nanti kalau saya sudah selesai, saya beri kesempatan Bapak untuk bicara. Kalau Bapak dari tadi marah-marah terus, sudah Bapak saja yang bicara, saya duduk di sana. Baru Bapak pendeta itu diam, Rio. Kemudian begitu sudah selesai, beliau bertanya, Anda dari tadi ngomong soal Yahweh, Yahweh, bagaimana soal baptisannya? Wah, saat itu ya saya tertampar juga. Cuman pendeta yang mengundang saya yang mengatakan langsung, ya dibaptis kembali dengan nama yang benar, begitu. Ya untungnya Pak Pendeta tidak mengejar dengan mengatakan itu yang bicara sudah dibaptis atau belum. Nah, sejak itulah saya menaruh hati saya untuk menerima baptisan air. Nah, setelah saya menerima baptisan dengan nama yang benar itulah, maka saya pelayanannya sangat diberkati, Rio. Amin. Ya. Dan saya yakin sahabat-sahabat saya ini yang kemarin sudah menerima baptisan pembaruan, saya yakin jalan-jalan hidupnya akan diberkati Bapak Yahweh. Ya. Memang kita mengenal Bapak Yahweh ini bukan untuk mencari berkat, karena berkat itu secara otomatis mengikuti ya. Yes, ya. betul. Tetapi ya, kita melakukan karena kebenaran, begitu. Amin. Begitu, Rio. Ya, baik, terima kasih Dedi. Nah, sekarang nih untuk Pak Dedi sendiri nih ya, ini seperti antusias banget ketika Dedi Yakub berbicara tentang pembaharuan baptisan. Nah, kalau untuk keluarga Pak Dedi sendiri, bagaimana merespon ketika masuk dan menyembah akan Bapak Yahweh? Baik, buat saya pribadi mengenal nama Bapak Yahweh ini perlu saya semakin dekat dengan Bapak Yahweh, karena membuat saya nanti lebih disayang, lebih terbuka segalanya. Walaupun buat keluarga belum tahu bahwa saya ini mengambil keputusan dibaptis pada tanggal 8 Agustus 2022 ini. Walaupun dalam hati saya harus tanggal 8 deh, karena kelahiran saya juga 8 April. Tanggal ini 8 ini momen buat saya. Udah, apalagi yang teman-teman yang ngajak tanggal 8. Iya setuju, karena saya tanggal 8 gitu ya. Nah, buat sedangkan di keluarga saya belum sejauh itu, bahkan istri pun supaya saya jangan meneruskan dengan nama Bapak Yahweh. Jangan, nanti banyak perpecahan, jadi sanggahan dan segala macam. Sampai saya tiap mau doa, ada pelayanan doa, pelayanan firman gitu, awas jangan sampai menyebut nama itu. Jadi istri saya udah mewanti-wanti terus. Tapi buat saya itu jadi sanggahan itu sanggahan bisa serius, bisa diabaikan. Diabaikan, ya. Yang penting saya harus mengenal lebih dalam dan harus terus akan berangkat ke Ambarawa dan harus membuktikan bahwa saya ini harus rendah hati. Apa yang Bapak Yahweh tuntun, menyerah aja. Sampai tadi mau siaran juga Bapak Yahweh, saya harus ngomong apa. Bapak Yahweh bilang, kamu yang penting rendah hati. Mau diapain pun rendah hati kuncinya untuk diangkat. Diangkat dalam, nggak tahu ya Bapak Yahweh ngangkat seperti apa. Yang penting saya ingetinnya selalu harus rendah hati. Itu aja, Pak Rio. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ini dia berbicara tentang kerendahan hati, bagaimana melepaskan keegoisan kita sebagai manusia. Mungkin Dedi juga pernah dalam posisi menghadapi orang-orang yang menentang Dedi untuk memberitakan kebenaran akan nama Bapak ini. Nah, mungkin ada masukan bisa Dedi berikan untuk Pak Dedi. Terima kasih untuk Pak Dedi. Memang seperti yang tadi saya sampaikan dan Pak Pendeta Yohanes juga sudah menyampaikan bahwa menerima nama Bapak Yahweh itu merupakan satu anugerah. Ya. Kalau mereka itu sebetulnya karena mempertahankan pembenaran, saya katakan dengan tegas, karena ketika ada dialog, saya memberikan
sanggahan misalkan, tolong dipelajari sanggahan ini dan sanggahan saya tolong disanggah lagi. Mereka memberikan sanggahannya itu tidak sesuai dengan sanggahan saya, Rio. Artinya sanggahan saya itu hanya diabaikan saja. Tapi mereka menuntut kita belajar, dan saya mempelajari apa yang dipikirkan mereka. Karena itu saya bisa memberikan sanggahan. Tetapi sanggahan saya tidak pernah disanggah lagi, karena mereka tidak mau membuka. Dianggapnya apa? Ah, ini sampah. Nah, sangat aneh. Ya, katakanlah Allah. Kita menghormati Allah sebagai sesembahannya umat Muslim. Kita kembalikan kepada yang lebih berhak. Ya, kenapa saya ngotot seperti itu? Nah, di dalam kitab bahasa Inggris saja tidak ada Allah tuh. Kok tidak dianggap sesat begitu? Nah, tetapi kalau mereka menganggap saya sesat, oke, saya sesat, tolong dong diluruskan di mana sesatnya. Katanya orang Kristen itu baik, kalau ada orang sesat diluruskan. Lah, mari dialog, di mana sesat saya? Bapak Abraham, Ishak, Yakub, Mose, Daud, semua menyembahnya kepada Bapak Yahweh. Lah, kok menyembah Bapak Yahweh disalahkan, sementara menyembah yang bukan sesembahannya malah dianggap benar? Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi dalam hal ini saya sampaikan kepada Pak Dedi, kalau memang keluarga belum menerima, kita tidak usah memaksa. Dalam arti memaksa keluarga untuk mengikuti kita, tetapi kita doakan saja, karena doa itu besar sekali kuasanya. Saya pun secara pribadi dulu apa mungkin bisa menerima. Saya seorang teolog. Saya tidak gampang menerima hal-hal yang saya anggap apa sih artinya sebuah nama. Ternyata nama itu bukan hanya sekedar nama, tetapi keselamatan. Ya, misalkan di dalam Yesayahu 43 ayat 11, Anoki Yahweh wa ini bal adai Mosia, akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Kemudian Roma 10 ayat 13 yang mengatakan Kikol Asyer Yikra Vesem Yahweh Yimalet, sebab barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Amin. Yesua sendiri yang dulu dikenal dengan Yesus mengatakan, Wa yomer Yesua elai wa ahafta et Yahweh Elohika, bekal lefafka ufkal nafseka ufkal madaika, yang artinya firman Yesua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat yang ke-37. Nah, kalau misalkan Yesua yang dulu kita kenal dengan Yesus Kristus itu mengajarkan untuk mengenal, mengasihi Yahweh, kenapa kita tidak mau mengikuti jejaknya? Katanya kita pokoknya yang penting Yesus. Oke, yang penting Yesus, tapi Yesus yang mana? Yesus yang menyuruh mengasihi Yahweh atau Yesus yang menentang? Nah, ini kan ada di dalam kitab suci Yesus yang lain, Yesua yang lain begitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Bagi saya sih orang menyalahkan saya tidak masalah, Rio. Saya sendiri saya merasa lebih banyak belum sempurna begitu. Tetapi saya belajar untuk melakukan kebenaran firman. Jadi ya saran saya kepada sahabat-sahabat yang ada, kita tidak perlu radikal ya, karena menerima nama Bapa Yahweh itu satu anugerah. Saya dulu penentang berat, tetapi ketika saya berdoa, Tuhan kalau memang ini satu kebenaran, singkapkan rahasianya. Nah, ketika saya merendahkan hati saya untuk belajar kebenaran, baru Tuhan singkapkan, Rio. Kalau enggak, saya mungkin ya sama saja dengan penentang-penentang yang lain. Begitu, Rio, puji Tuhan lah. Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, yang berbicara tentang kerendahan hati. Jadi setiap kita mengenal akan kebenaran, dan kebenaran itu yang akan menuntun kita masuk di dalam kebenaran itu sendiri. Nah, kita akan kembali lagi setelah lagu pujian berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Hidup ini aku kan tetap mengikutmu.
pernah ku lupa. Ya, sahabat yang diberkati di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com dan juga sahabat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box. Di malam hari ini dengan para tamu kita spesial dalam program refleksi ini jauh-jauh dari Bandung sahabatku, dan juga dengan cerita pengalaman rohani, pengenalan akan nama Bapa, dan pastinya kedepannya akan ada banyak sekali terobosan yang akan Tuhan buat ya dalam kehidupan. Dan sekarang kita ke Pak Bram nih. Nah sekarang Pak Bram, bagaimana sih perjalanan rohani Pak Bram secara pribadi sampai mengenal akan nama Bapak Yahweh? Mungkin bisa diceritakan. Ya, saya mengenal Bapak Yahweh waktu itu memang belum, tetapi dari tahun lalu saya udah doa dengan nama Yeshua Mashiach. Tapi Bapaknya saya panggil Elohim. Nah, itu saya udah berjalan lama sampai saat ini dan tidak ada yang berkeberatan. Nah, suatu saat waktu saya kesaksian kecelakaan yang tadi, saya bilang terhindar dari tabrakan maut. Sebelum kesaksian itu saya doa dulu, doa pakai nama Bapak Yahweh, dan diakhiri oleh Yeshua Mashiach. Dan rekaman kesaksian itu saya bagikan ke grup teman-teman saya, dan semua ribut. Bukan satu kota, bukan satu dunia sudah ribut dengan nama itu. Nah, akhirnya suatu saat waktu doa, saya mau doa, sudah diantisipasi dan doa pun diblokir, tidak boleh berdoa. Ya, demikian Pak Rio, gara-gara nama Bapak Yahweh saya diblokir, tidak bisa berdoa pakai nama itu. Nah, kalau keluarga sendiri, untuk istri saya sudah mengenal nama itu tahun 1998. Suatu saat jam 3 pagi dia sedang berdoa di sofa. Dia mengalami kepenuhan Bapak Yahweh sendiri. Kepalanya diputar-putar kayak gasing, istilahnya trance ya. Diputar-putar, ditanya, kamu berdoa kepada siapa? Allah yang mana? Dia bilang, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Oh, belum cocok. Nah itu istri saya jadi langsung sudah tahu, oh jadi itu bukan namanya ya. Jadi istri saya sebetulnya sudah tahu nama itu dari tahun 1998. Nah, dan setelah berjalannya waktu, saya mendengar YouTube-nya Pak Lukas maupun Dedi Yakub dan dengar tentang nama Bapak Yahweh. Waduh, ini nama yang benar. Nah, begitu berdoa dengan nama itu dan orang menolak. Begitu Pak Rio. Oke, nah ini sangat menarik nih. Bagaimana Pak Dedi? Nah, silakan nih Pak Dedi dulu. Ya, perjalanan saya sampai ke tempat ini dan tanggal 8 Agustus dibaptis, ini berarti anugerah saya mengenal Bapak yaitu baru di umur pas 57. Karena mengenali yang nama yang dulu Yesus Kristus itu dari umur 7 tahun saya mengenal. Sekarang umur 57, berarti 50 tahun yang lalu baru diketemukan dengan Bapak Yahweh. Dan di 2 bulan ini ketika saya dengan Pak Yohanes mengadakan, yuk kita naikkan pujian penyembahan, bawa api doa untuk sesembahan kepada Tuhan Yesus Kristus, nama yang masih kita kenal itu. Kemudian dari menyembah kita berjam-jam menikmati dan ketemu seorang ibu, dia bilang, nyembah ke siapa? Ya ke Yesus Kristus. Benar. Nah, ditantang begitu dan dibukakan sama dia, rupanya nama Bapak itu sangat sakral. Bapak yang mana? Sehingga saking sakralnya, benar-benar yang sakral tuh yang mana? Pak Presiden juga banyak di seluruh dunia, presiden semua. Saking sakralnya nggak berani ngomong nama yang sebenarnya. Mungkin akhirnya saya juga, oh mungkin ini pengertian saya, jangan-jangan ini udah dibutakan dari sejak dulu para ahli-ahli Alkitab menurut saya. Jangan-jangan udah dibutakan nih, sehingga nama yang sebenarnya udah tertumpuk-tumpuk dengan berabad-abad. Wah, jangan-jangan ini pintunya udah tertutup, nama yang sebenarnya itu berabad-abad. Buat saya harus membuktikan diri nama ini lebih dahsyat.
Akhirnya saya terus mendengar khotbah dari YouTube melalui YouTube Pak Pendeta Dr. Yakub dan Pak Pendeta Lukas. Saya enjoy, saya enak, saya jelas. Akhirnya saya maju terus sampai ke tempat ini. Walaupun keluarga masih menolak, tapi saya maju terus. Amin. Itu aja, Mario. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi. Nah, sekarang nih ada yang menarik sebelum kita dengarkan ini ceritanya. Nah, kalau tadi Dedi sebut Pak Pendeta Yohanes. Nah, dan juga Pak Yohanes punya kerinduan juga nih untuk sebuah jemaat yang benar-benar menyembah Bapak Yahweh. Tapi tadi waktu kita tukaran kontak, Pak Yohanes bilang ini, tulis saja Pak Yohanes, jangan pakai pendeta. Nah, kenapa bisa demikian nih? Nah, silakan ceritanya Pak Yohanes. Puji Tuhan, terima kasih Pak Aryo. Jadi saya belajar tentang Bapak Yahweh ini sebetulnya sudah lama. Waktu di tanah Holy Land itu memang di sana nggak ada nama Allah. Ya, sejak itu saya berdiam diri dan kapan ya untuk menentukan tepatnya. Puji Tuhan 5 bulan yang lalu kami buka persekutuan di Bandung dan kami memakai nama itu. Dan terlebih saya khususnya itu belajar dari Pak Lukas dengan Pak Yakub juga. Kami kalau belajar sampai jam 1, jam 2. Jadi saya sangat-sangat diberkati sehingga keputusan itu saya ambil, makanya saya ke Ambarawa untuk baptisan pembaruan dengan tujuan satu, untuk lari cepat mempersiapkan cari jiwa untuk kerajaan Bapak Yahweh. Dan terutama kalau tentang nama saya dipanggil pendeta, sebetulnya ya bisa diterima dan bisa tidak gitu. Karena gini, waktu yang lama saya memang dipanggil Bapak Pendeta, tetapi kalau dipelajari lebih dalam lagi ternyata pendeta itu dari bahasa yang lama itu di negeri kita Indonesia itu kan nama dukun. Ya. Ada yang pastor atau PS gitu ya. Tapi terlebih pernah kami melihat atau mendengar dari Pak Yakub juga, Pak Lukas, lebih baik dipanggil sahabat. Jadi kalau sahabat itu lebih baik. Nah, dari cita-cita kami membuka gereja di Bandung nanti, memang kami tidak memakai pendeta nanti. Tetap ya seperti beliau Pak Yakub juga dipanggil Pak Yakub, lebih enak katanya. Saya juga lebih senang begitu karena lebih familiar ya, lebih bersahabat, lebih, jadi nggak ada jarak, nggak ada gap ya. Jadi kami bisa leluasa untuk bergaul siapa saja. Itu membuktikan kita menjadi teladan. Yang diikuti kita adalah Yesua Masih Adonai kita. Dia sangat lemah lembut, baik, dan itulah yang harus kita contoh. Puji Tuhan, Bapak Yahweh memberkati. Itu saja Pak Rio. Ya baik, terima kasih. Ya mungkin ada yang mau ditanggapi Dedi. Ya, memang pendeta itu kan dari bahasa Sanskerta yang artinya orang yang pandai. Tetapi realitasnya sekarang ini banyak jemaat lebih pandai daripada gembalanya, pendetanya. Ya, ini satu kenyataan karena jemaatnya mau belajar, sedangkan pendetanya tidak mau belajar. Dan kebetulan juga di Gereja Pemulihan Firman ini jabatannya bukan pendeta, Pak. Jadi gembala muda sama evangelis. Jadi tidak ada pendeta karena kita kembali kepada kebenaran yang ada. Ya, jadi ya memang kita ini tidak sempurna, artinya kita masih terus belajar. Ya kalau kita pandai, betul-betul pandai tidak masalah. Kalau pandai hanya ngertinya soal rohani pun setengah-setengah, sementara yang lain tidak mengerti, ya repot. Sedangkan kalau untuk memahami semuanya tidak mungkin, Rio. Ya, jadi ya orang yang pandai itu biarlah orang yang mengaku diri pandai. Orang kalau di Jawa kan wong pinter gitu. Biasanya didatangi orang yaitu dukun-dukun lah. Ya. Jadi saya malah mungkin perlu bertanya kepada Pak Yohanes nih. Pak Yohanes, langsung bisa dijawab ya.
kemarin mengatakan ingin membuka gereja di Bandung. Kenapa Pak Yohanes tertarik dengan gereja pemulihan firman? Nah, ini yang saya tanyakan Pak Yohanes. Iya, puji Bapak Yahweh ya. Karena begini, begitu saya mendengar dan merasakan sendiri betapa dahsyat nama itu, dan saya juga orang belajar ya, tentunya saya juga mempelajari, dan saya melihat ternyata ini nama di atas segala nama Pak Amin. Yakub. Iya. Dan sudah saya buktikan memang hebat. Makanya waktu dulu sebelum saya mengenal Bapak Yahweh ini, Tuhan mempercayakan saya untuk membuka beberapa gereja pakai nama yang lama, itu pun bisa terjadi. Sampai akhirnya saya memutuskan tidak mau pelayanan dan menjadi kontraktor itu. Nah, setelah saya mendengar dan mami kami waktu dipanggil Tuhan berkata, Yohanes, kalau bisa melayani lagi. Nah, dalam hati saya, melayani dari mana ini? Ternyata dari Bapak Yahweh inilah yang saya lakukan untuk mengejar supaya banyak jiwa-jiwa ya, orang yang merasa pandai, pintar itu saya jadi sedih karena dia S3, S2 tapi kok menyebut bapaknya saja kok nggak tahu. Itu sedih sekali saya. Jadi saya rindu dengan gereja ini nanti menjadi berkat bagi banyak orang, terutama untuk negeri kita Indonesia yang bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun selalu dibohongi. Tapi kalau dengan rendah hati mau belajar, tadi Pak Yakub bilang, kalau dengan rendah hati belajar, pasti ditemukanlah nama yang sebenarnya. Amin. Puji Tuhan, begitu. Nah, itu jawabannya, Det. Iya, jadi memang benar sekali Pak Yohanes. Karena di dalam kitab Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan. Tetapi tidak berpengetahuannya bukan karena orang itu tidak punya pengetahuan, tetapi menolak pengetahuan yang benar. Ya, jadi yang lebih diutamakan adalah doktrin gereja daripada firman Elohim itu sendiri. Padahal seharusnya kan yang menjadi prioritas utama adalah firman, ya, bukan doktrin. Kalau doktrin itu kan ajaran gereja. Ya, saya banyak dihujat di YouTube, tapi bagi saya cuek amat masalah orang ngomong, silahkan punya mulut ya ngomong. Kalau enggak ngomong kan bau mulutnya. Jadi ya biar sajalah. Tetapi yang jelas saya akan belajar untuk menjadi pelaku firman. Begitu Pak Yohanes. Pak, begitu Rio. Oke. Ya baik, terima kasih Dedi, juga terima kasih Pak Yohanes. Ini kesaksian sahabatku yang ada di rumah di 107.8. Mungkin ada sahabat yang ingin bertanya di malam hari ini, kami persilakan di 0816654532 ya. Walaupun tidak seperti biasa kita membahas tentang sebuah judul dan di mana sahabat ada konseling dan pertanyaan langsung ke narasumber. Tapi di malam hari ini kita kedatangan ada 4 narasumber. Saya mau dengar dulu suara Om Karel nih. Ya dari tadi. Nah, Om Karel, bagaimana melihat perkembangan rohani daripada teman-temannya yang saat ini sudah memberikan diri untuk dibaptis? Ya. Teman-teman ini dari Bandung, puji Tuhan. Puji Tuhan, mereka dari Bandung sudah memberikan diri untuk pembaharuan baptisan. Nah, sebagai teman seperjalanan ya, teman seperjalanan sampai datang ke Ambarawa, bagaimana melihat kondisi di kota Ambarawa? Ini pastinya sebuah pengalaman baru bagi Pak Karel secara pribadi ya, karena ini jauh dari Biak nih Dedi, dari Papua. Kita cuma seberang pulau aja. Nah, bagaimana nih melihat kondisi dari perjalanan Bandung sampai sini, penyertaan Tuhan itu seperti apa? Ngomong aja. Semuanya baik. Oh, semua baik. Oke, baik, terima kasih Om Karel. Dan juga sekarang kita kembali ke adiknya Om Karel. Ada Pak Abraham di malam hari ini. Nah, sekarang Pak Abraham berbicara tentang panggilan pribadi. Nah, kalau panggilan pribadinya Pak Abraham sendiri, bagaimana awal mula menjadi seorang percaya, itu tahun berapa? Menjadi orang percaya yang benar-benar memberikan diri untuk hidup di dalam Tuhan. Ya, Shalom Aleihim. Saya dipanggil Tuhan tahun 80 waktu kuliah di Bandung. Ya. Waktu itu ada tantangan karena kita ada tugas dari guru, dosen
untuk mencatat pelajaran agama. Jadi ditugaskan untuk mengikuti 2 hari KKR-nya Ferry Sihombing di lapangan Gelora Saparua Bandung. Jadi saya ikut hari pertama, tahu-tahu Ferry Sihombing nantang siapa yang mau terima Tuhan Yesus, waktu itu masih nama Tuhan Yesus, dan saya maju dan bertobat terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Itu yang saat itu saya alami, Pak. Oke, baik, dan pastinya kedepannya ini setelah pembaharuan baptisan akan ada proses-proses dan juga hal-hal luar biasa akan Pak Bram rasakan bersama dengan Tuhan. Nah, kalau dari Pak Dedi sendiri bagaimana nih? Pertama kali menjadi orang percaya, benar-benar menerima Tuhan secara pribadi. Kalau mengenal dari sekolah minggu sudah mengenal Yesus Kristus, kemudian dibaptis SMA waktu saya di Bandung, dan di situ mulai belajar pelayanan lewat besuk, kunjungan, dan sampai sekarang seneng kunjungan tuh, door to door. Bahkan di situ Yesua juga itu yang dilakukan, berjalan dan itu ternyata senang, dan banyak jiwa yang kesentuh kalau udah langsung keluar ketemu tuh ya. Kalau udah asal kitanya rendah hati, kitanya masuk. Kemudian dari tahun 82 itu cinta mula-mula, jadi pinginnya tuh bersaksi aja, kunjungi aja. Kemudian sampai ngajar sekolah minggu, Yesus Kristus bisa menyembuhkan orang buta, orang gitu ya. Nah itu harus, kebenarannya harus dipraktekin. Kalau enggak itu hanya cerita. Buat saya itu tertantang. Jadi ketika saya sakit, saya pakai kebenaran firman dan iman, dan akhirnya bisa. Sekarang apalagi kebenaran dari Bapa yang sebenar-benarnya kita baru mengenal. Tahun ini, bulan ini pasti lebih dahsyat buat saya, itu akan lebih dahsyat. Itu aja pengharapannya. Lebih semangat walaupun apa yang terjadi. Pasti kalau lihat Pak Lukas, Pak Yakub gitu, itu pengalamannya lebih ngeri-ngeri, sedap gitu. Ngeri-ngeri sedap ya. Nggak ada apa-apanya nanti saya. Tantangannya gitu ya, cuman harus rendah hati, karena kalau enggak babak belur deh. Karena iblis itu dengar. Dengar iblis itu artinya tuh dimanapun berada ya. Orang benar tuh diganggunya oleh setan gitu ya. Dari surga setan udah ngeganggu tatanan Bapak Yahweh. Gitu aja. Iya, baik, terima kasih Pak Dedi. Nah sekarang kalau Pak Yohanes sendiri, mulai awal nih cerita rohaninya, pengalaman sampai benar-benar menjadi orang yang percaya banget, sungguh-sungguh ya. Puji Tuhan, Bapak Yahweh. Gini, Pak Rio. Jadi kenapa saya sangat meyakini nama yang sebenarnya Bapak saya itu, setelah saya selidiki, saya ingin membuktikan apakah ini ada kuasa atau tidak. Yesua Masiah itu apakah berkuasa? Karena saya jadi pendeta itu yang tadi bilang, itu cukup lama, hampir 7-8 tahun yang lalu. Jadi saya ingin bukti. Bapak, kalau memang itu nama sebenarnya, minta bukti. Para pendengar yang budiman juga, saya sampaikan ini memang nama di atas segala nama. Amin. Waktu kami dipercaya untuk mendoakan seseorang rumahnya, saya memakai nama ini, dan itu dibuktikan betul. Waktu kami doa, kami menyembah, kami minta di dalam nama Adonai Yesua Masiah. Itu waktu kami menguduskan, itu lampu pada pecah, dan itu dahsyat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kami masa sukar yang sulit ini, karena kami harus pindah dari Surabaya ke Semarang, saya minta penyertaan, dan itu sangat dahsyat sekali buat kami ya. Salah satunya permintaan saya waktu saya mengenal Bapak Yahweh ini, kalau boleh Bapak Yahweh, istriku ini bisa menerima. Saya punya istri juga pintar ya, karena arsitek juga, semua pakai logika. Jadi waktu saya nggak mau berdebat,
Saya kasih bukunya Pak Lukas saja sudah, sama Pak Yakub. Saya kasihkan ini bukunya, belajar. Kalau kamu orang pintar, belajar dengan rendah hati. Dia belajar dan dia buktikan Bapak Yahweh kepada saya, itu saya bisa nerima. Itu buat saya amazing sekali ya, karena dia pintar dan galak begitu ya, tapi bisa menerima dengan lemah lembut. Dan itu menurut saya semakin saya diteguhkan. Jadi para pemirsa budiman yang dikasih Bapak Yahweh, ayo jangan sampai kita tinggalkan nama itu dan kau pakai terus semakin kuat menjelang hari Tuhan yang besar. Haleluya. Ya, baik, terima kasih Pak Yohanes. Dan sekarang nih, bagaimana mungkin ada sesuatu yang bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di radio Surya Kebenaran saat ini, juga ada di rumah, tentang bagaimana pengenalan awal, pembuktian kuasa, di mana juga untuk semakin diteguhkan di dalam Tuhan akan mengenal nama Bapa ini. Pasti kan tadi Pak Dedi bilang pengalaman Dedi sudah gurih-gurih mantap gitu. Gimana Dedi, silakan. Iya, terima kasih Rio. Jadi begini sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, terkadang orang berpikir bahwa saya tidak perlu pakai nama Yahweh juga ada mukjizat begitu. Padahal ya memang segala sesuatu yang dilakukan untuk kebaikan itu Tuhan menyertai. Amin. Ada ayatnya kok di dalam Yesayahu atau Yesaya 45 ayat yang kelima dikatakan demikian. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Selain aku tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenalku. Jadi orang tidak mengenal pun diberi kuasa, karena tujuannya untuk kebaikan. Makanya jangan mengukur kebenaran itu dari berkat maupun mukjizat. Ya. Pernah ada orang ngomong begini, Rio. Ya. Kalau memang nama Yahweh itu ada kuasa, pernahkah Pak Yakub mengusir setan dalam nama Yahweh? Loh, sudah sering. Setan kenal saya. Dan bahkan setan kenal Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Maka dari itu orang berusaha supaya dibuat tidak menyebut nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, karena setan begitu takut dengan nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Oleh karena itulah maka jangan dijadikan tolok ukur kalau ada mukjizat berarti itu sebuah kebenaran. Nah, kalau yang tidak menggunakan nama yang benar saja ada mukjizat, apalagi menggunakan nama yang benar. Terbukti tidak usah orang lain, saya sendiri. Saya seringkali bersaksi bagaimana ketika ginjal saya dua-dua berhenti sama sekali, kemudian saya dibawa ke Singapura di rumah sakit Grand Eagle di dekatnya Orchard Road situ. Saya belum makan obat satu pil pun. Saya mengangkat tangan saja sudah berat karena darah saya sudah beracun semua, karena ginjal saya sudah tidak berfungsi, dan bawaannya ngantuk karena oksigen ke otak sudah berkurang karena racun yang ada pada darah. Dan saya sebelum berangkat itu disarankan oleh dokter di Indonesia untuk cuci darah. Tetapi dengan mukjizat waktu itu saya berdoa, saya katakan, Bapak Yahweh, kalau memang Tuhan waktunya memanggil saya di sini, ya sudahlah, saya siap untuk ketemu Tuhan. Tetapi saya yakin kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk memakai saya model seperti apapun tidak akan mati. Nah, singkat cerita, saya mendapatkan penglihatan dan akhirnya saya sembuh total tanpa minum obat satu pil pun dari dokter. Amin. Ya, tapi mukjizat dinyatakan. Jadi kalau tidak menggunakan nama Yahweh ada mukjizat, menggunakan nama Yahweh lebih-lebih lagi. Yes. Bahkan itu dicek dengan hasil laboratorium darah, Rio. Ya. Dan terbukti normal. Ya. Jadi dalam hal ini, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, jangan dijadikan tolok ukur kebenaran. Kalau saya bisa melakukan sesuatu mukjizat dan sebagainya, itu berarti sudah ada pada kebenaran. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi ia yang melakukan kehendak Bapa.
Lah kehendak Bapa itu apa? 1 Tawarin 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1. Hodulah Yahweh kiru besmu hodiyo fa'amim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, serukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Itu kehendak Bapa Yahweh loh, bukan kehendak manusia. Jadi pada ayat yang ke-22 dikatakan, nanti akan ada perbantahan Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan tanda-tanda ajaib demi namamu. Nah itu kan seperti yang selama ini dijadikan tolok ukur kebenaran. Tetapi ayat 23 katakan apa? Undur dari hadapan hai kamu yang berbuat durhaka, aku sekali-kali tidak kenal engkau. Ya, kenapa? Durhaka di dalam kitab berbahasa Ibraninya, durhaka itu orang yang tidak mengakui bapaknya. Nah, kalau bapak rohaninya yaitu Bapak Yahweh tidak diakui, ya jangan harap masuk ke surganya Bapak Yahweh. Kalau misalkan saya benci dengan Pak Dedi misalkan, masa saya boleh masuk ke rumahnya Pak Dedi? Jangan-jangan nanti saya masuk, saya ngobrak-ngabrik rumahnya Pak Dedi kan? Oh ini orang membenci saya, tidak boleh masuk rumah saya, minggir kamu, kan begitu. Ya demikian pun kalau membenci Yahweh, ya katakan, oh itu Yahweh tidak bisa dibunyikan. Nah, kalau tidak bisa dibunyikan, masa Tuhan menyuruh Mose untuk menulis sampai 6.800 kali? Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibaca atau dibunyikan? Yeah. Kalau Yahweh tidak bisa berbunyi, kenapa orang bisa teriak-teriak haleluya? Padahal haleluya itu HLLWYH, Shalom itu SLWM. Semua huruf Ibrani kan huruf mati. Kalau yang minta huruf hidup ya huruf Hawaii. A, I, U, E, O itu huruf Hawaii semua, ya huruf hidup semuanya. Jadi itu hanya alasan yang dibuat-buat saja. Tetapi saya bersyukur, sangat-sangat bersyukur ketika saya menerima kehadiran tamu-tamu dari Bandung yang bahkan akan mendirikan gereja di Bandung. Yes. Sehingga saya berharap semakin banyak gereja pemulihan firman, berarti semakin banyak juga orang mengenal nama Bapa Yahweh. Yes, haleluya. Ya, jadi itu Rio yang ingin saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Dedi juga para narasumber kita di malam hari ini. Kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana sahabatku. Kalau bagi ada sahabat yang mau bertanya, silakan di 08166545532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat sampai dengan pukul 9 malam nanti. Tetap di 107.8 program Refleksi bersama dengan kami. Haleluya, pujilah Yahweh. Hallelujah.
Sahabat setia Radio Surya Kebenaran dimanapun berada, masih bersama dengan kami dalam program Refleksi di malam hari ini. Bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA dan juga para narasumber kita yang luar biasa. Kita menyapa dulu nih, masih semangat ya? Masih semangat ini. Ada Pak Bram, ada Pak Dedi dan juga Pak Yohanes di malam hari ini sahabatku. Dan juga bersama dengan Pak Karel di malam hari ini bersama dengan kami di Radio Surya Kebenaran. Nah, langsung saja, ini ada beberapa pertanyaan Dedi dan juga para narasumber kita. Ada pertanyaan di malam hari ini dari pendengar kita. Langsung saja kita dari pertama nih dari Pondok Gede ya. Di malam hari ini ada Bapak Fitner Sihombing. Ini pertanyaan ditujukan atau mungkin ada sedikit masukan ya di malam hari ini. Shalom Pak Yakub. Shalom, amin. Amin, haleluya. Terima kasih Pak Fitner. Saya ingin memberikan masukan pada Pak Yohanes yang akan membuka gereja penyembah Yahweh di Bandung. Jika sudah mempunyai jemaat, agar kategori jemaat dibagi dua bentuk, yaitu jemaat menetap dan jemaat simpatisan. Sebab jemaat penyembah Yahweh saat ini sering berpindah-pindah. Jadi jika seorang sudah terdaftar sebagai jemaat menetap, tapi bila dia pergi ke dominasi gereja lain penyembah Yahweh, jangan dikeluarkan dari jemaat menetap, tapi pindahkan ke jemaat simpatisan. Jadi jangan dikeluarkan, sebab saat ini penyembah Yahweh sering berpindah-pindah. Kalau dikeluarkan akan sakit hati. Bapak Yahweh memberkati. Dari Pak Yeremia Fitner Sihombing. Nah, bagaimana ini tanggapan Pak Yohanes, silakan. Puji Bapak Yahweh, terima kasih buat pertanyaannya, masukan buat ke kami, Pak Sihombing ya. Ya. Jadi sebelum kami membuka gereja, memang kami membuka persekutuan dulu. Kami melayani dari person to person, dari door to door. Jadi kami membina dulu, dan setelah itu kami membuka. Jadi kalau untuk jemaat itu kami percayakan kepada Bapak Yahweh. Jadi tugas kami itu menguatkan, meneguhkan, mengayomi supaya jemaat itu merasakan digembalakan. Karena kenapa orang kadang kok tidak mau begitu, kadang gembala itu sangat dibutuhkan yang namanya hati Bapa Yahweh. Yes. Yaitu suka mengayomi. Kalau yang sakit didoakan, kalau yang melenceng-melenceng harus diluruskan, dan tidak boleh memaksa. Jadi kami dengan kasih Adonai kami Yesus Masiah, itulah yang kami menjadi teladan yang saya ikuti. Jadi kami tidak frontal juga ya. Jadi kami tetap dengan kasih supaya orang itu melihat buah kami. Jadi baik perkataan kami, tutur kata kami, pelayanan kami itu nampak sehingga mereka itu tidak ragu. Itu Pak Rio. Begitu Pak Yakub. Ya mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Dedi, tentang simpatisan sama jemaat menetap nih. Terima kasih Pak Fitner untuk pertanyaannya tentang jemaat simpatisan maupun jemaat tetap. Kami di Gereja Pemulihan Firman tidak mengkategorikan jemaat tetap maupun jemaat simpatisan, Pak Fitner. Kenapa? Karena kami punya konsep bahwa jemaat itu miliknya Bapak Yahweh. Yes. Jadi saya tidak punya jemaat. Jemaat adalah miliknya Bapak Yahweh. Memang kalau orang bergereja pindah-pindah, itu imannya bertumbuhnya nggak sehat ya. Karena tiap gereja tentu setiap gembala punya visi dan misi yang berbeda-beda ya. Tapi karena semua di GPF ini satu ajaran, yaitu kebenaran firman yang sudah dirangkum berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tentu sebetulnya isinya sama begitu. Cuman yang jadi masalahnya visi lokalnya kan berbeda-beda. Nah ini terkadang yang bisa membuat sulit bertumbuh, atau kalaupun bertumbuh ya terkadang hanya untuk mengisi egonya supaya dipuaskan begitu. Karena kita bergereja itu sebetulnya bukan untuk dipuaskan secara kepuasan spiritual saja, tetapi juga ikut berkarya untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau menurut saya, seperti misalkan ada orang telepon saya, Pak Yakub, saya
tinggalnya di Bandung. Saya ke gereja mana ya? Nah, karena di Bandung ada Pak Yohanes, ya saya bilang masuk aja ke Pak Yohanes, ini nomor HP-nya begitu. Misalkan ke Kopeng, ya ini ada Pendeta Yefta Mulyanto di Kopeng, ini nomor HP-nya, silahkan hubungi. Sering sekali orang telepon saya seperti itu, Rio, karena saya merasa bahwa saya tidak punya jemaat adalah miliknya Bapak Yahweh. Saya adalah ditugaskan untuk menggembalakan, mengayomi seperti yang tadi disampaikan Pak Yohanes. Jadi mengayomi, menjadi bapak secara rohani. Kalau misalkan jemaat bermasalah, ya gembalanya mendoakan, care dan sebagainya. Begitu, Rio. Ya. Oke, baik, terima kasih Dedi untuk tanggapannya, dan itulah tadi sebuah masukan ya, dan di mana masukan dan pertanyaan dari Bapak Fitner Sihombing dari Pondok Gede di malam hari ini yang sudah masuk di studio di 107.8 di 0816654532. Baik, kita ke penanya selanjutnya, ini dari Toronto, Kanada. Ada Dr. Ayu. Ya. Ya, terima kasih Dr. Ayu sudah mendengarkan di hari ini dan sudah bergabung dalam pertanyaan melalui pesan WhatsApp ya, sahabatku. Langsung saja, Shalom Pastor Yakub dan para narasumber program Refleksi malam ini. Apa kabar Pastor Yakub? Kabarnya haleluya, dahsyat. Selamat pagi Dr. Ayu. Oke, dan juga apa kabar semuanya? Haleluya. Nah, ini pertanyaan saya hanya satu saja. Mungkin bisa dijawab oleh narasumber di malam ini. Nanti masing-masing mungkin bisa menjawab ya. Apa perbedaan yang dirasakan ketika mengenal nama Tuhan Yahweh dan menyembah kepadanya? Terima kasih. Dari Pak Dedi terlebih dahulu karena sudah pegang mic nih. Ya, baik. Sekarang akan lebih full memuji, menyembah, karena sudah kebenaran dan nama yang sebenarnya yang harus dikumandangkan. Sampai tadi pagi berdoa juga, Tuhan, nama Bapak Yahweh itu bila perlu berkumandang setiap waktu, setiap detik, setiap menit berseru, karena sudah ditutup berabad-abad nama Bapak Yahweh itu oleh ilah-ilah zaman, oleh keberadaan nama yang bukan sebenarnya. Jadi saya itu, karena kalau nama yang di atas segala nama dikumandangkan lagi, udah lebih dahsyat. Karena dia yang di Yesaya tadi, Yesaya 45 ayat 5, yang baik pasti terjadi hasilnya baik. Apalagi bukan baik, kebenaran yang sesungguhnya. Jadi saya akan lebih mendapatkan banyak. Dan ketika berbahasa roh juga kadang-kadang sudah pinginnya ngobrolin dengan Bapak Yahweh daripada akal budi yang berjalan. Jangan susah untuk berkata-kata dengan akal budi itu, karena sudah dituntut dengan komunikasi dengan Bapak Yahweh. Itu aja. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Dedi. Nah, sekarang Pak Bram nih, apa perbedaan yang dirasakan? Nah, perbedaan dirasakan ketika mengenal nama Tuhan Yahweh dan menyembah kepadanya. Ya, terima kasih Dr. Ayu. Ya. Setelah saya mengenal Bapak Yahweh, saya mengalami lautan Ruach HaKodes atau Roh Kudus secara dahsyat. Kadang-kadang saya dapat firman, dari pagi kita dapat firman Yeremia 29 ayat 11. Kadang-kadang dapat penglihatan, kadang-kadang mengalami ketawa sampai nggak mau berhenti seperti Toronto Blessing. Saya udah pergi ke Toronto Blessing, tapi saya bisa alami lautan Roh Kudus yang dahsyat. Sampai kalau bahasa roh itu nggak mau berhenti. Oh, dahsyat sekali. Ibu harus alami itu, terima itu. Rugi besar. Oh, saya bilang kalau ibu alami itu, waduh, luar biasa lawatannya. Berdoa, mujizat terjadi begitu mudah sekali. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Om Bram. Dan juga sekarang kita ke Pak Yohanes nih. Pak Yohanes, sekali lagi pertanyaannya adalah, apa perbedaan yang dirasakan ketika mengenal nama Tuhan Yahweh dan menyembah kepadanya? Puji Bapak Yahweh. Jadi Pak Rio, perbedaannya secara roh tentunya ya. Jadi kalau dulu saya memakai nama itu hampir sama juga punya kuasa. Tapi perbedaan yang sangat menyolok itu hati dan roh. Memang saya suka main musik, piano, gitar,
Jadi waktu penyembahan itu bedanya sangat menyolok dalam roh. Jadi waktu kami menyebut Bapa Yahweh, nama di atas segala nama itu hadiratnya luar biasa. Amin. Pertama itu. Yang kedua, saat saya menyebut nama Adonai saya, Yeshua Mashiach, hati saya tambah merasakan belas kasihan yang luar biasa kepada orang-orang yang belum mengenal. Kalau dulu tidak seperti itu. Itu perbedaan yang sangat nyolok yang di dalam saya terima hari-hari ini. Jadi begitu melihat satu teman yang tidak mau menerima, bahkan dia titelnya doktor misal, atau S3, S2, tapi bapaknya saja nggak tahu. Jadi kalau saya ketemu bapak saya menyenangkan hati bapak saya tuh lebih memperhatikan saya. Jadi begitu. Perbedaannya di alam rohnya lebih nyata. Kalau alam rohnya berbeda, maka di alam nyatanya juga pasti berbeda. Yes. Itu Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Mungkin mau ditanggapi Dedi, silakan. Ya, saya akan juga melanjutkan pertanyaan dari Dr. Ayu. Bagaimana perbedaannya setelah mengenal nama Bapak Yahweh dan sebelumnya? Saya dari dulu kan sudah jadi pengkhotbah, Rio, sudah cukup lama. Tetapi khotbah-khotbah saya dulu kan saya catat semua itu. Tetapi setelah saya mengenal nama Bapak Yahweh, saya buka-buka kembali. Kadang saya malu sendiri, Rio. Loh, kok dulu saya khotbahnya kayak gini? Padahal perasaan dulu sudah hebat banget gitu. Tapi ternyata kok kalau dicocokkan dengan sejak mengenal nama Bapak ini kok beda begitu. Karena kitab suci kan katakan takut akan Elohim adalah sumber segala hikmat. Amin. Jadi ketika kita mengenal kebenaran, ya akhirnya Tuhan memberi hikmat yang berbeda gitu. Jujur dulu pada saat saya pertama kali mengenal nama Bapak Yahweh, saya itu takut. Ya, saya waktu itu berampingan dengan Pak Alam Atmaja dari Solo. Saya menyampaikan khotbah tentang nama Bapak Yahweh seminar. Kemudian begitu selesai, saya bilang silahkan kalau ada yang mau bertanya nanti teman saya yang menjawab. Begitu. Karena saya belum berani, saya nggak berani, takut ditanya nggak bisa jawab. Tetapi Tuhan tidak izinkan saya seperti itu. Ketika saya diadu oleh seorang doktor dari salah satu perguruan teologi di Bandung, di Kota Bunga. Pada saat itu saya membawa buku-buku itu satu koper. Ternyata buku itu ketinggalan. Ya. Dan disitulah Tuhan memberi saya kepercayaan diri, Leo. Dan akhirnya sejak itu Tuhan ngasih hikmat untuk kalau orang berbicara tentang nama Yahweh, saya bisa menyanggah semuanya. Ya, kalau semuanya katakan berdasarkan sejarah. Kalau bicara sejarah kerohanian, sejarah yang paling tua ya kitab suci itu sendiri. Amin. Jadi bukan yang lain. Makanya Torah itu tidak bisa berubah. Amin. Torah itu kan pengajaran atau hukum. Sedangkan Taurat itu kan teori. Teori yang dibuat oleh para rabi seperti Kabbalah, Zohar, Talmud, Mitzvot dan sebagainya. Nah, itu bukan firman. Kenapa orang lebih mengacu kepada Taurat daripada kepada Torah? Jadi kalau doa pagi itu, Rio, jujur Pak Yohanes ya, sama rekan-rekan yang lain, saya kalau doa pagi, terkadang ketika yang lain sedang menyembah, Tuhan kasih hikmat, saya nulis di apa namanya HP itu materi khotbah. Jadi saya kadang merenungkan firman-Nya ya justru ketika doa pagi, doa subuh. Begitu Dokter Ayu. Jadi hikmatnya berbeda lah. Terima kasih Dokter Ayu. Selamat pagi. Baik, terima kasih Dedi dan juga para narasumber lainnya yang sudah menjawab pertanyaan dari Dr. Ayu tentang perbedaan dirasa ketika mengenal nama Tuhan Yahweh dan menyembah. Dan ini pertanyaan sangat luar biasa. Terima kasih Dr. Ayu dan juga tadi juga Bapak Fitner Sihombing yang juga memberikan masukan bagi Pak Yohanes ya, dan juga sudah ditanggapi oleh Dedi Yakub juga di malam hari ini karena waktu kita juga. Nah sekarang nih terakhir nanti closing statement dari Dedi Yakub ya. Sekarang saya mau tanya dari Pak Bram secara pribadi, apa harapan terbesarnya untuk rohaninya ke depan?
Ya, puji Bapak Yahweh, dengan adanya saya menyembah Bapak Yahweh, rohani saya bertumbuh, saya mengalami lawatan Ruh HaKodes, roh yang dahsyat. Saya bisa mengajak jiwa-jiwa yang salah mengenal nama sesembahan yang lain kembali ke nama yang benar, Bapak Yahweh yang punya surga. Mereka kalau nggak kenal nama yang benar, bagaimana bisa masuk surga? Iya, itu Baik. puji Tuhan. Baik, terima kasih Pak Bram. Sekarang Pak Dedi, apa sih harapannya secara pribadi untuk rohaninya dan juga ke depannya? Baik, kalau buat saya harapan terus bertumbuh dan mengenal Bapak Yahweh lebih dekat, dan rindu juga mengajak teman-teman sama-sama mengenal dengan baik dan benar dan bertumbuh, karena itu yang bakal menyelamatkan kita. Anugerah yang terbesar, mujizat yang terbesar itu mengenal nama. Saya mengenal nama Bapak Yahweh itu berarti tahun 57. Sedangkan 7 tahun saya sudah mengenal nama Yesus Kristus. Jadi 50 tahun ketemu dengan Bapak Yahweh, yang akhirnya saya di tanggal 8 Agustus baptis pembaharuan. Ya. Buat damai sejahtera buat saya. Amin, Terima kasih, haleluya. Ya. Pak Rio. Sekarang Pak Yohanes, harapan secara pribadi untuk kedepannya bagi rohaninya, silakan. Puji Bapak Yahweh, para pendengar Surya Kebenaran, bahwa harapan saya untuk pribadi saya satu, mau lari cepat untuk menyebarkan dan memberitakan dan memasyurkan nama Bapak Yahweh. Amin. Yang kedua, secara rohani saya semakin ditingkatkan, dan itu harus kami bagikan kepada jemaat yang nanti Bapak Yahweh percayakan. Amin. Sesuai apa yang disampaikan Pak Yakub, bahwa kita ini hanya ditugaskan, bukan menjadi pemilik jemaat. Nah, itu yang penting. Jadi supaya kita menjadi mempelai Kristus, orang bilang mempelai Kristus, jadi mempelainya Yesua Masih. Kita betul-betul jadi mempelai yang benar. Amin, amin. Jadi bukan mempelai-mempelaian, ya. Jadi sekali lagi, para pendengar budiman dari Surya Kebenaran ini, hope saya, harapan saya, nama ini cepat tersebar di negeri saya tercinta Indonesia. Karena disinilah bangsa yang besar dan perlu ada keselamatan. Amin. Itu saja Pak Rio. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Ya baik, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, langsung saya pada closing statement di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STHMA. Silakan Dedi. Ya, terima kasih sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Closing statement saya senada dengan sahabat-sahabat saya ini. Yang penting adalah beritakan kebenaran dan jangan takut terhadap manusia. Takutilah dia yang bisa membunuh, kemudian memasukkan ke dalam neraka. Itu yang harus ditakuti, ya. Kemudian jangan mengatakan sesat sebelum mempelajari dari sudut netral hatinya. Contohnya begini, kalau saya memberi kepada saudara sekalian, misalkan Pak Abraham, ini saya punya air hitam, tolong diminum. Pak Abraham tidak boleh mengatakan bahwa itu air God, tidak enak itu. Nah, dicicipin dulu baru ngomong, begitu. Ternyata air hitam itu bisa kopi, bisa yang lain, tetapi enak dinikmati, dan itu bukan air God, begitu. Karena itu tentang kebenaran nama Yahweh dipelajari dari sudut netral. Kebenaran firman, bukan kebenaran di luar firman, maka kita akan menemukan kebenaran firman seperti sahabat-sahabat saya. Saya kira itu saja closing statement dari saya. Sahabat Surya Kebenaran, tetap semangat. Bapak Yahweh memberkati. Amin, haleluya. Ya baik, terima kasih kami ucapkan selamat malam dan terima kasih untuk sahabat yang sudah bertanya di malam hari ini. Dr. Ai juga Bapak Fitner Sihombing. Terima kasih kepada Pak Bram, sukses selalu ke depannya, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Terima kasih buat Pak Dedi, juga terima kasih buat Pak Yohanes, ya, semakin luar biasa dan dahsyat lagi dipakai oleh Tuhan. Dan juga terima kasih untuk Dedi atas waktunya, sehat selalu buat Dedi, Bapak Yahweh memberkati. Dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan,
Tuhan, kita tidak hanya senada dengan setiap para narasumber kita di malam hari ini, tetapi ada sebuah pujian mengatakan senada dengan surga. Jadi Amin. apa yang dikehendaki Bapak Yahweh di surga itu juga terjadi di bumi, dan kitalah para pelaku sebagai sahabat-sahabat Hamasia untuk memberitakan kebenaran Elohim. Oleh karena itu sahabatku, terima kasih, maju terus di dalam Tuhan. Kami pamit undur, kita akan bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama dalam program refleksi bersama dengan kami, Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Terima kasih dan Bapak Yahweh memberkati. Amin. Kitab Bemidbar. Biarlah setiap kita hidup dalam kebenaran Torah Yahweh. Amin.